ada 5 penyebab kenapa Islam ini mundur, lambat menguasai teknologi, lambat menguasai peradaban, karena urutan pertama adalah jauh dari Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir, ila akhir ayat. Hadirin sidang jamaah subuh yang insya Allah dimuliakan Allah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang menggenggam jiwa manusia pada saat mati dan tidurnya, dan melepaskan sebagian yang masih dikehendaki sampai batas waktu yang kita tidak tahu kapan, di mana, dan bagaimana caranya. Tetapi kita yakini bahwa kehidupan di permukaan bumi ini hanya sebentar. Masih ada 3 terminal yang akan kita hadapi, dan keselamatan di terminal berikutnya sangat ditentukan apa yang kita lakukan di dunia ini. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Itu salah satu rukun iman yang kita yakini, yang mendasari kita untuk bagaimana berislam dengan benar. Karena ada juga yang tidak percaya ada hari akhirat. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus di permukaan bumi ini sebagai uswatun hasanah. Itu nanti salah satu menjadi bahan koreksi dari syahadat kita. Implementasi syahadat adalah bukan hanya diucapkan, tapi bagaimana kita berkomitmen untuk menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan dalam melakoni 2 peran utama. Karena kita hadir di bumi ini tidak terlepas dari 2 peran. Kita hadir untuk mengabdi kepada Allah. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Aku. Kemudian kita ditugaskan sebagai warisan dari nenek kita Adam sebagai khalifah untuk mengelola bumi ini dengan tentram dan memakmurkan. Jadi bukan mengelola bumi, menjadi khalifah untuk merusak alam. Hadirin sidang jamaah subuh yang insya Allah dimuliakan Allah. Pada hari ini, kalau tidak salah sudah 5 Zulhijjah. 5 Rabiul Awal. 5 Rabiul Awal. Bulan ketiga berdasarkan pergerakan bulan. Bertepatan dengan bulan Oktober, sudah 12 Oktober. Masa lalu adalah sejarah. Catatan-catatan masa lalu adalah sejarah, dan sejarah adalah bahan renungan untuk menata kehidupan di masa yang akan datang. Makanya jangan anti dengan sejarah. Rabiul Awal adalah bulan bersejarah bagi umat Islam, di mana lahir hamba yang sangat dimuliakan, yang diutus di permukaan bumi ini menerima wahyu, membawa Islam sebagai frame kehidupan yang dilengkapi dengan
silmi kafah, aturan-aturan yang sangat lengkap yang tertulis dalam Al-Quran sebagai jalan untuk merebut salam keselamatan fid dunia wal akhirah. Oktober juga bulan bersejarah bagi bangsa kita. Ada 1 Oktober, ada 5 Oktober. Di mana 1 Oktober adalah hari kesaktian Pancasila yang terkadang menjadi perdebatan-perdebatan karena mungkin kurang kita membaca sejarah bagaimana hadirnya simbol-simbol negara. Para ulama juga hadir, ulama besar yang hadir untuk merumuskannya. Terkadang masih sedikit kita punya pemahaman, kita sudah berani menyampaikan apa sih itu Pancasila. Ya. Yang perlu kita perjuangkan bagaimana nilai-nilai itu diterapkan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Mungkin itu yang perlu kita, karena boleh jadi yang berteriak Pancasilais tetapi sebenarnya melanggar nilai-nilai Pancasila dalam menata bangsa ini. Hadirin sidang jamaah subuh yang insya Allah dimuliakan Allah. Karena bulan ini bulan Rabiul Awal, salah satu fondasi atau keimanan kita yang menjadi dasar untuk kita berislam adalah iman kepada Rasul, iman kepada para Rasul, apatah lagi kepada Rasulullah Muhammad SAW yang diutus membawa Al-Quran sebagai hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk kehidupan, melengkapi kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Karena ini juga kita percaya pada kitab yang diturunkan oleh Allah itu juga bagian dari rukun iman. Kita yakini bahwa ada Taurat, kita yakini bahwa ada Zabur, kita yakini bahwa ada Injil. Tetapi kita hakul yakin bahwa Al-Qurannya yang paling lengkap datang untuk bagaimana menjelaskan kitab sebelumnya dan melengkapi kitab sebelumnya. Nah, implikasinya ya insya Allah kalau kita mendalam mempelajari itu, ya kita sebenarnya juga mempelajari kitab yang ada sebelumnya. Ya meskipun ada yang memang akan memperdalam, ya dia pelajari juga, dia baca juga kitab-kitab sebelumnya. Yang ini juga terkadang ada katakan kenapa baca itu? Ya, bukankah Al-Quran sudah lengkap? Nah, setiap momen atau pergerakan waktu, kita sampai di subuh hari ini, kita sampai di 5 Rabiul Awal, kita sampai tanggal 12 Oktober, ya. Kita harus merenung dan mensyukuri kita sampai subuh hari lagi. Kenapa doa yang dianjurkan dibaca? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Yang saya coba merenung lagi, memperluas itu, bukan hanya kita bersyukur karena dikembalikan kesadaran setelah digenggam oleh Allah, nyawa kita dikembalikan. Tetapi boleh jadi selama perjalanan kita tadi malam setelah tidur itu, pada saat tidur itu, kita mendapatkan sesuatu pembelajaran pada saat tidur kita. Ini yang kita coba suarakan juga, bahwa boleh jadi mimpi menjadi sumber inspirasi, ya, untuk bagaimana kita mengkonstruksi suatu pengetahuan-pengetahuan baru yang berasal dari mimpi kita, yang sementara Barat tidak mau terima. Jadi kita bersyukur bukan hanya tadi dikembalikannya, tetapi boleh jadi kita bersyukur karena kita mendapatkan sesuatu. Jadi kita syukuri yang pertama nikmat hidup. Karena kita yakin ini rahasianya Allah. Kalau sudah sampai waktunya, la yasahiruna sa'atan wa la yasadimuna. Digaga melepas soro, digaga melepas maju. Tidak ada yang mampu memajukan, tidak ada mampu mengundurkan. Kalau sudah sampai, harta ditinggalkan, jabatan ditinggalkan. Banyak pembelajaran-pembelajaran yang kita lihat di sekitar kita, kita saksikan di media. Ini menjadi bahan renungan. Kemudian yang kedua, nikmat kesehatan.
Karena hidup iman rasa-rasa malah asa, sakit. Itu juga. Yang ketiga ini, nikmat iman. Karena kita hidup, kita sehat, kemudian tidak ada iman dalam diri, itu musibah besar juga. Nah, iman ini itu setiap saat harus dikoreksi dan ditingkatkan. Makanya tadi ayat yang saya pakai sebagai mukaddimah, ya ayyuhalladzina amanu, insya Allah kita semua sudah dipanggil itu. Ittaqullah, tingkatkan keimananmu menjadi bertakwa. Takwamu juga kau tingkatkan menjadi sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu pindah dimensi sebelum mencapai predikat penyerahan diri al-muslimun. Jadi 3 tingkatan itu, beriman, kemudian dengan hakul yakin kita menggunakan iman kita sebagai landasan untuk melaksanakan amalan-amalan baik yang terkait dengan ibadah ritual, terkait dengan muamalah. Insya Allah itulah meningkatkan ketakwaan. Dan ketika itu kita tingkatkan terus, insya Allah dengan secara otomatis akan menduduki posisi tertinggi, yaitu al-muslimun, penyerahan diri. Ini yang menarik ini. Saya mencoba menelusuri ayat itu. Ada beberapa ayat memang bagaimana kita menuju ke sana. Takwa kita rebut melalui 2 jalur tadi. Jalur ibadah ritual, jalur muamalah yang benar. Dua-duanya mengantar kita untuk bagaimana menduduki posisi kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, keimanan kita kepada Rasulullah Muhammad ini harus selalu dikoreksi, karena dia akan berimplikasi kepada iman-iman kita yang lain. Ketika kita betul-betul yakin, hakul yakin dengan Rasulullah, konsekuensinya Rasulullah membawa Al-Quran, harus hakul yakin dengan Al-Quran. Nah, bentuk bukti dari hakul yakin kita terapkan dalam kehidupan apa yang kita yakini. Ketika Rasulullah sudah menyampaikan bahwa salat jamaah itu sangat mulia dan sangat dianjurkan, dan salat awal waktu, kita mencobalah menerapkan dalam kehidupan sebagai bukti keimanan kita terhadap hadis. Nah ini, karena sebenarnya apa yang dicontohkan Rasul, apa yang disampaikan itu adalah itu kata Quran. Makanya dikatakan kenapa Rasulullah menjadi manusia mulia, karena dia berakhlak Quran. Akhlak Rasulullah adalah akhlak Quran. Segala tindakannya, sikap, cara berpikirnya malah itu adalah panduan dari Al-Quran. Coba misalnya salat awal waktu. Allah sudah menyampaikan, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya waktu salat itu bagi orang beriman, aku sudah tetapkan waktunya. Ya, meskipun sekali lagi bahwa fikih itu sekarang terkadang masih melonggarkan. Tidak apa-apa aja itu salat asar mendekati, salat lohor mendekati asar, supaya efisien 1 kali wudhu. Padahal di situ, di balik itu ada keberkahan. Karena di ayat lain misalnya, jagalah waktu salatmu. Hafizu ala salawati wa salatil usta. Ini semua di sinilah rahasia-rahasia. Jadi sekali lagi, Rasulullah menjadi orang mulia karena akhlaknya atau segala tindak lakunya, sikapnya adalah Quran. Makanya kan pernah ditanya itu istrinya Aisyah, kalau tidak salah ditanya ya, bahwa Rasulullah itu akhlaknya adalah Quran, makanya disalahkan bahwa dia Quran berjalan. Nah, mari kita mencoba memaksimalkan itu atau mengoptimalkan. Kenapa? Karena Allah juga menyampaikan kepada kita, semuanya kita mengharapkan ridha, cinta, kasih sayang Allah. Semuanya kita mengharapkan husnul khatimah. Allah menyampaikan kalau mengharapkan itu, sampaikan Muhammad, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah fayaghfir lakum dzunubakum. Sampaikan kepada umatmu Muhammad, barang siapa yang mengharapkan ridha, cinta dan kasih sayangku dan berpeluang besar untuk saya ampuni seluruh dosa-dosanya, ikuti Muhammad.
Apanya yang diikuti tidak terlepas dari dua tadi. Bagaimana mengoptimalkan anjuran-anjurannya di dalam melaksanakan ibadah ritual, bagaimana salat awal waktu, bagaimana menambah-nambah yang sunnah. Apalagi kalau sudah umur 50 tahun masih wajib. Masih 17 rakaat salatnya. Tambah-tambah sambal dulu. Ya, ada 12 rakaat. Itu rawatib. Ada tahajud. Ini yang luar biasa yang tahajud. Surah ke-79, surah ke-17, 79. 78 itu kan perintah salat wajib. Di situ juga yang menarik itu. Yang 78 itu salat wajib. Allah menyampaikan, jaga waktu salat subuh, karena salat subuh itu dijaga oleh malaikat, disaksikan malaikat. Ini ada rahasia di balik ini lagi kan? Karena kan salat lain juga pasti disaksikan oleh malaikat. Kenapa ditekankan salat subuh? Wah, di sini banyak lagi yang terbukti baik secara sains, di mana saturasi oksigen yang menjadi masalah di corona ini paling tinggi di salat subuh, tinggi di salat duha, dan sangat tinggi di salat tahajud. Ini luar biasa. Ya, meskipun juga ada pandangan, ya yakini saja. Jangan sampai nanti tujuannya salat untuk meningkatkan saturasi oksigen, bukan. Ya, bahkan saya mencoba supaya kita tidak terlalu banyak menghayal. Pahala itu bisa nyata di dalam kehidupan. Karena ketika kita hanya pahala, kalau begini ibadahnya surga, hati-hati juga jangan sampai kita terlalu cepat mengklaim diri kita surga. Saya bilang dia efeknya ke perubahan perilaku. Salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau belum, berarti masih harus dikoreksi salat kita. Karena Allah menyampaikan, saya biasa mengatakan jangan-jangan karena ayat-ayat yang terkait dengan salat itu terkadang mungkin belum dioptimalkan. Misalnya selalu paket dengan sakat. Yang menarik di surah ke 29 kalau tidak salah 35 itu paket dengan pembelajaran Al-Quran. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salat innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, ini paket. Cuma jangan-jangan masih kurang pembelajaran Al-Quran kita. Bahkan utlu bukan hanya ikra. Karena rupanya maknanya itu utlu yang diterjemahkan semua juga baca. Nah, kalau itu utlu itu baca, pahami, terapkan dalam kehidupan. Nah ini ya. Ini semua menjadi bahan-bahan koreksi bagi kita. Ya. Hadirin sidang jamaah subuh yang insya Allah dimuliakan Allah. Kemudian kita harus mempelajari sejarah Rasulullah. Baca sejarahnya. Bagaimana dia dalam membina keluarga. Bagaimana dia membina anak muda. Bagaimana rahasia kehidupannya sehingga dia dinobatkan sebagai pemimpin dunia nomor 1 ya, oleh Michael Hals kalau tidak salah. Dari 100 tokoh pemimpin dunia itu dia dinobatkan sebagai pemimpin nomor 1 ya, nomor 3 kalau tidak salah Isaac Newton. Ya, itu dia sangat objektif mempelajari sejarah. Hanya 23 tahun dia bisa menguasai berapa persen dari dunia ini. Apa modalnya? Adalah siddiq, kejujuran. Dan kejujuran itu diberikan gelar Al-Amin itu kan sebelum dia menjadi nabi. Jadi ada peluangnya juga di kita. Makanya saya katakan begini, mohon maaf kalau saya keliru, bahwa peluang-peluang kemuliaan itu ada semua kita miliki. Kenapa? Kita dapat semua ruh kemuliaan dari Allah. Saya di depan mahasiswa saya katakan, Anda semua orang cerdas. Hadir sebagai seorang pemenang. Jadi jangan cengeng dalam hidup ini. Andalah sperma yang terbaik yang memenangkan berapa juta sperma yang berjuang untuk membuahi satu ovum. Membentuk satu sel, membentuk badan kita ini. Jadi semua kita berasal dari satu sel. Membelah, membentuk jaringan, membentuk organ, membentuk sistem organ, membentuk tubuh. Jadi semua kita berasal dari satu. Jadi badan fisik kita dibentuk oleh satu sel. Semuanya kita mendapatkan ruh kemuliaan dari Allah. Summa sawwahu wa nafaha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Diberikan ruh kemuliaan, ruh kecerdasan, ruh kejujuran, ruh kepedulian, ruh keadilan.
Tetapi tidak mungkin kita maha adil, tidak mungkin maha jujur, tidak mungkin maha cerdas, karena hanya Dia yang maha. Tetapi potensi itu ada semua kita miliki. Kita semua diberikan tool yang sama. Prof diberikan penglihatan, pendengaran, dan kalbu. Pak Amiruddin juga itu. Jadi semuanya toolnya sama. Disinilah perjuangannya. Siapa yang mengoptimalkan 3 alat ini, itulah nanti yang bisa hebat. Memanfaatkan 3 alat ini, panduannya juga ada dalam Al-Quran. Bagaimana memanfaatkan mata, bagaimana memanfaatkan telinga dengan benar, bagaimana memanfaatkan kaki. Subhanallah, Allahu Akbar, lengkap betul Islam. Jadi kata kuncinya bagaimana kita kembali mempelajari, belajar. Karena ada semua rahasianya di Al-Quran. Pantas kalau Agus Mustafa itu menyusun satu buku, judulnya Membonsai Islam. Ada 5 penyebab kenapa Islam ini mundur, lambat menguasai teknologi, lambat menguasai peradaban. Karena urutan pertama adalah jauh dari Quran. Ada jauh dari membacanya, ada yang jauh dari mentadabburinya. Ada juga menghafal, tetapi dia hanya hafal, dia tidak terapkan dalam kehidupan. Ibaratnya penghafal juga ada ancamannya itu di dalam Al-Quran. Hati-hati, karena bukan hanya dihafal, tetapi dipahami dan diterapkan dalam kehidupan. Kemudian urutan kedua, ya di bukunya Agus itu, ya jauh dari Quran. Yang urutan kedua adalah banyak orang yang formalitas di dalam melaksanakan ibadah ritual. Kalau sudah sholat sudah, tetapi dia tidak mengantar. Bagaimana makna sholat itu? Mengantar hidupnya di antara sholat. Bukankah sholat menyambungkan diri, melatih kita menyambungkan diri dengan Allah? Di antara sholat mestinya juga kita tersambung. Bagaimana tersambungnya di antara salat? Saya bilang salah satunya hadirkanlah kejujuran di antara salat, insya Allah kita tersambung. Hadirkan sifatnya. Jadikan zikir itu segala hal yang baik, ya, yang menyambungkan dengan Allah, itulah zikrullah. Bukan hanya mengingat, tetapi sikapi atau hadirkan sifat-sifat mulia Tuhan dalam kehidupan kita antara salat, ya. Insya Allah itu adalah bagian dari zikrullah. Ini yang sulit ini, kejujuran. Yang membawa Rasulullah jadi pemimpin dunia, pemimpin hebat, pemimpin abadi. Tidak akan hadir lagi manusia mulia sekaliber beliau. Itu karena tadi itu Al-Quran yang diterapkan dalam kehidupan, bermuamalah dan beribadah. Hadirin sidang jamaah subuh yang insya Allah dimuliakan Allah, mari kita optimalkan bagaimana hakul yakin kita dengan Rasulullah. Dia sudah terapkan Al-Quran, dipraktekkan, kemudian tertulis dalam menjadi hadis. Ya meskipun itu hadis kan ada beda-beda lagi kan ini. Kan tergantung dari bagaimana sahih atau tidak. Ya meskipun sekali lagi mohon maaf saya secara pribadi, terkadang saya tidak terlalu perhatikan itu. Kalau misalnya dia memotivasi saya untuk mendekat kepada Allah, mengkaji Al-Quran, meningkatkan kualitas diri, saya manfaatkan itu. Manfaatkan untuk memotivasi diri saya, ya. Termasuk di bulan Rabiul Awal ini juga kalau kita lihat di media itu kan, kenapa sih selalu muncul itu pro kontra maulid? Maulid itu kan siar untuk mengenang sejarah, untuk mengoreksi keimanan dan ketakwaan kita. Kalau menurut saya tidak perlu dipermasalahkan lagi yang begitu. Tapi ya begitulah. Kenapa harus maulid? Ini kan mengenang, ya, peringati, untuk mengoreksi diri kita. Betulkah kita hakul yakin dengan seorang sosok yang lahir, ya, beberapa ribu tahun yang lalu, yang kita masih yakini? Kenapa? Keyakinan kita yang kuat itu ya harus berdasar pada Al-Quran. Saya mencoba menelusuri ayat itu tentang Rasulullah, itu ada 3 yang secara langsung disebut oleh Allah Muhammad. Kalau yang lain itu hanya dalam kurung, ya. Sama Al-Quran itu, semua kitab. Kalau tidak salah hanya beberapa ayat yang langsung Allah menyampaikan Al-Quran. Ya misalnya di surah Al-Ahzab 33-40, Allah yang menyampaikan bahwa Rasulullah itu khatamun nabiin. Jadi jangan percaya kalau ada lagi yang mengaku nabi, kalau memang kita yakin dengan Al-Quran. Karena Allah yang menyampaikan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu sudah penutup.
Ini karena kan di Jawa itu banyak tuh, terkadang tiba-tiba ada lagi nabi palsu. Tapi Adi Hidayat menyampaikan yang lucu, katanya kalau ada mengaku dirinya nabi, ada tong pengikutnya, banyak tong pengikutnya. Tetapi salah satu kan yang biasanya yang dijadikan ini karena persoalan ujung-ujungnya duit. Kalau kau ikuti saya, insya Allah mudah rezekimu. Jadi kaya, jadi ini kan. Inilah tantangan kehidupan. Ya. Kemudian ada di surah Muhammad sendiri 47 ayat 2 ya, bahwa Muhammad itu diturunkan oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran. Ya, yang keempat ini ada, dia diperkenalkan oleh Isa diperkenalkan sebagai Ahmad ya. Ahmad. Itu salah satu-satunya ayat saya bilang itu yang Isa memperkenalkan bahwa aku ini nabi untuk menyampaikan Injil, menyempurnakan kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, dan setelah itu ada nabi yang akan hadir namanya Ahmad yang akan menyempurnakan lagi. Jadi sebenarnya ini kalau dibaca oleh teman-teman kita, pasti dia merenung. Rupanya Isa saja menyampaikan bahwa akan datang Rasul namanya Muhammad. Ya. Hadirin sidang jamaah subuh yang insya Allah dimuliakan Allah. Jadi momen Rabiul Awal ini, mari kita menggunakan sebagai momen untuk merenungkan keimanan kita, khususnya keimanan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW yang terimplikasi kepada bagaimana kita mengoptimalkan atau memaksimalkan mengikuti sunnah-sunnahnya. Bagaimana kita mencoba juga bersikap dengan akhlakul Quran semampu kita karena potensi itu ada semua kita miliki. Mudah-mudahan kita bisa menutup hidup kita dengan husnul khatimah yang kita impikan, karena inilah jalan panggilan yang insya Allah kita yakini dapat kita nikmati perpindahan dimensi itu dengan panggilan khusus dari Allah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, yang berhasil tadi dengan berbagai tantangan meningkatkan takwanya dengan sebenar-benarnya takwa sampai menduduki posisi tertinggi penyerahan diri. Masuklah ke dalam golongan hambaku yang aku ridha, dan masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang masuk surga. Ini undangan khusus ini. Jadi saya coba merenung hidup ini berawal dari mengaku di hadapan Allah sebagai hamba. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Di dalam rahim itu kan, bukankah aku ini Tuhanmu? Kita semua sudah menjawab bala. Sambil keluar di permukaan bumi ini mencari jalan untuk diakui sebagai hamba. Diakui oleh gubernur luar biasa, apalagi diakui oleh Tuhan. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.